Jakarta. Kabarnya sih gini nih. 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung ya di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif dan Polia. Dan pagi hari ini di obrolan komunitas kita bakal ngobrol barengan sama Dr. Agni Bonendasari MKes SPPD, salah satu pendiri dari komunitas hiperbarik Indonesia ya Bang Po. Apa sih hiperbarik itu ya Polia ya? Sudah terhubung di line telepon bersama dengan Dr. Agni. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi juga. Hiperbarik itu apa sih dokter? Mungkin banyak nih Abang Po yang masih awam dengan istilah hiperbarik, belum terlalu ngerti. Ada juga yang mungkin sebenarnya udah tahu tapi nggak tahu namanya. Betul. Bisa tolong dijelaskan ini Dokter Agni, apa sih hiperbarik itu dok? Oke, barik itu tekanan udara, Mas. Jadi kalau sekarang ini kita menghirup udara di tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau kita di pesawat terbang itu kan tekanan udaranya jadi lebih tipis ya. Kita bilangnya hipobarik. Kalau ini kita bikin tekanan udaranya lebih tinggi seperti orang menyelam. Ya, jadi kalau kita menyelam di kedalaman 10 meter, itu tekanan atmosfer yang kita hirup itu menjadi tambah 1. Jadi 1 yang biasa kita hirup ini ya di atas permukaan laut. Begitu kita menyelam 10 meter, tambah 1. Jadi kalau kita menyelam 10 meter, kita menghirup udara di tekanan 2 atmosfer. Kalau kita menyelam lebih dalam lagi, misalnya 20 meter, jadi tekanan udara yang kita hirup itu menjadi 3 atmosfer. Hiperbarik ini terapi medis sebenarnya yang sering kita sebut dengan diving kering, jadi menyelam kering. Prinsipnya yang kita pakai ya prinsip-prinsip menyelam. Kuncinya di diving. Nah selama ini kan yang saya tahu juga dan mungkin juga banyak masyarakat tahu tuh kalau hiperbarik itu katanya terapinya ya ngiranya cuma untuk penyelam aja. Nah buat yang masyarakat awam apa manfaat dari hiperbarik ini dok? Sebenarnya ini terapinya terapi zaman old ya. Jadi dari tahun 1600 dulu itu udah ada. Baik. Udah dari abad 17 tuh udah ada ya dok? Sudah ada. Bahkan dulu waktu flu Spanyol ya, yang tahun 1700-an itu juga sudah ada. Bahkan dia berupa rumah sakit hiperbarik gitu. Jadi satu rumah sakit itu ya kayak dom besar yang tekanannya itu lebih dari 1 atmosfer. Jadi sebenarnya ini terapi zaman old. Dan ini juga udah dipakai buat klinik-klinik kecantikan. Terus di rumah sakit seperti Rumah Sakit Minto Harjo, Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Polri, itu udah lama sekali terapi hiperbarik ada di sana. Rumah Sakit THT juga yang diproklamasi. Jadi sebenarnya ini treatmentnya itu bisa untuk semua sih, bisa buat kecantikan, kebugaran, anti-aging, bahkan bisa untuk treatment pasien-pasien seperti luka diabetes, stroke, gagal jantung, serangan jantung gitu ya. Bahkan dulu ya Mas, tahun 1800 itu ya ada operasi anak-anak dengan kelainan jantung bawaan, terus dioperasi ya. Kan angka keberhasilannya sangat kecil, karena perdarahannya banyak ya. Angka keberhasilannya tuh hampir 0 kayak gitu. Nah terus ada dokter bedah, saya lupa namanya ya. Itu dia melakukan terapi di dalam chamber hiperbarik. Angka keberhasilan yang dari mendekati 0 itu menjadi mendekati 100% angka keberhasilannya. Nah kemudian ada istilah life without blood. Jadi di dalam chamber hiperbarik itu kalau kita hirup oksigen yang 100% murni itu nanti kita tidak membutuhkan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Karena oksigennya itu larut aja ke dalam plasma tubuh. Plasma darah atau plasma dalam sel, sehingga dokter itu menciptakan istilah life without blood gitu ya. Jadi salah satu kelebihan dari hiperbarik itu membuat oksigen itu dia larut aja ke dalam semua cairan dalam tubuh. Jadi kalau orang yang HB-nya 0 sekalipun itu bisa tetap hidup di dalam chamber hiperbarik. Berarti sebenarnya ini adalah terapi yang sebenarnya juga sudah lama, tapi mungkin masyarakat awam hanya tahu bahwa ini
untuk penyelam dan sebagainya. gitu ya. Karena yang saya tahu kan juga memang kalau tadi dokter sempat menyebut di Minto Harjo, kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah saya kan ada RSAL Minto Harjo nih, daerah Ben Hill gitu ya. Dengan Hilliard itu ada satu terapi hiperbarik tuh. Cuman waktu itu saya nggak ngerti kalau ternyata bisa untuk terapi diabetes dan juga apa tadi sakit jantung dan tekanan darah tinggi gitu ya. Jantung bisa. Bisa. Wah, yang mau diterapi orangnya udah keburu meninggal, Dok. Oke. Berarti penyakit-penyakit lain tentunya bisa gitu ya. Dokter Agni, hiperbarik ya, ini kan kaitannya dengan komunitas. Berarti adanya komunitas ya yang dinaungi oleh Dokter Agni sendiri ya. Komunitas tersebut tuh terdiri dari siapa aja dan biasanya aktivitasnya ngapain aja nih, Dokter? Oke, sebenarnya kan ada dokter-dokter spesialis kelautan hiperbarik ya. Bahkan di Indonesia itu sudah ada 2 kelompok ya. Jadi ada yang dokter hiperbarik, ada yang dokter kelautan hiperbarik ya. Sama-sama dipimpin oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, profesor gitu ya. Nah, kalau sebenarnya komunitas yang saya bangun itu berdasarkan kecintaan aja gitu kepada hiperbarik. Jadi enggak dokter, enggak perawat, orang umum, orang yang mungkin nggak punya pengetahuan apapun di bidang dunia kesehatan itu, asalkan dia itu sudah teredukasi masalah hiperbarik dan kemudian dia merasakan manfaatnya dan mau berbagi. Nah, dia bisa masuk dalam komunitas hiperbarik. Jadi sebenarnya ini adalah komunitas yang terbuka lebar gitu ya. Tempat kita berbagi gitu, berbagi informasi, di mana layanan hiperbarik, harganya berapa, terus bagaimana progresnya, seperti itu. Dan beberapa memang akhirnya membuka layanan hiperbarik sendiri. Jadi kita beri kesempatan untuk mempromosikan layanan hiperbariknya di komunitas kita. Sebenarnya seperti itu sih. Seperti itu. Karena yang ada di bayangan masyarakat mungkin juga ini bisa nggak sih pakai BPJS? Nah gitu, Dok. Ketakutannya kan gitu. Aduh, mana alatnya canggih lagi, termahal lagi. Bisa di-cover nggak sih gitu Gimana tuh, Dok, kalau menjawab pertanyaan itu, Dok? Sebenarnya ini kan teknologi yang sangat-sangat sederhana ya. Tahun 1600 dulu aja ini sudah ada gitu. Hanya saja kalau udah di rumah sakit kan dia ada standar harganya rumah sakit. Ya, oleh karena itu kita bikin komunitas hiperbarik itu sebenarnya gimana caranya supaya terjangkau untuk semua gitu, Mas. Dan semua itu punya akses untuk hiperbarik. Jadi dulu Dr. Andi Ilyas almarhum ya, Dr. Andi Ilyas itu malah mengajarkan semua siapapun yang mau ya untuk membuat chamber-chamber hiperbarik rumahan. Bisa di rumah sendiri, Dok? Betul. Jadi hanya menggunakan terpal pun bisa, sama menggunakan aerator yang untuk kolam ikan. Yang kekuatannya 200 itu juga bisa. Hanya kan teknisnya bagaimana itu Dokter Andi Ilyas tuh step by stepnya dia ajarin. Terus nanti pakai tabung oksigen yang itu, Dok, yang isi ulang gitu, Dok, yang biasa kita beli kalau misalnya buat pasien gitu, Dok, atau gimana sih, Dok? Bisa atau bisa pakai air konsentrator itu loh, oksigen konsentrator juga bisa. Atau seandainya tanpa itu juga nggak apa-apa, karena kan kalau rumahan itu tekanannya kan kecil ya, nggak kayak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan ada standar tekanan, standar oksigen, standar safety-nya. Nah, kalau untuk yang rumahan itu selagi dia itu tekanannya cuma 1,5 ATA atau hanya menyelam 5 meter kering gitu. Jadi dia sebenarnya nggak harus pakai oksigen yang 100%. Dia cukup pakai oksigen konsentrator atau dia nggak pakai apa-apa juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting ventilasi di dalam ruangannya itu bagus. Ventilasi, jadi keluar masuk, jadi nggak menumpuk karbon dioksidanya di dalam chamber rumahan. Itu aja sih sebenarnya. Dibuat simple juga bisa. Mungkin juga sekarang banyak lah ya, atau kalau mau coba bikin DIY gitu ya, bikin sendiri, mungkin di YouTube pun juga kayak tutorialnya gitu juga mungkin sudah ada, tapi alangkah baiknya memang didampingi oleh expertise gitu ya, Dok ya. Tricky soalnya, Mas, benar-benar tricky ya. Jadi alhamdulillah sih beberapa anggota komunitas sudah bikin sendiri dan kita jual untuk kalangan kita sendiri gitu. Jadi yang berupa terpal yang bisa dibawa untuk naik haji, umroh, luar negeri gitu, dia berupa terpal bisa dia bawa-bawa.
Atau ada yang berupa yang kecil ya, jadi yang kayak di rumah sakit, yang besi gitu, yang besi kuat besi, beratnya bisa 1 ton gitu, tapi ukurannya kecil buat di rumah dengan tekanan kecil. Udah ada beberapa yang buat dan kita hanya perjualbelikan itu di dalam komunitas aja. Untuk dipakai di rumah. Iya. Tapi kaitannya sama efektivitas nih, Dokter Agni, dibanding dengan mungkin obat-obat lain sama terapi ini, seberapa efektif hiperbarik ini? Kalau obat itu kan kerjanya cepat ya. Jadi kalau saya perlu target terapi nih, tensinya terlalu tinggi, gulanya terlalu tinggi, ya mau nggak mau kan memang harus pakai obat ya Mbak ya. Karena hiperbarik itu kan kerjanya tidak secepat itu dia. Kalau obat ada kondisi tertentu yang mau nggak mau kita pakai obat untuk mencegah perburukan, untuk mencegah dia menjadi penyakit yang lain, apa gagal ginjal atau buta mendadak atau stroke dan lain-lain, kan mau nggak mau kita pakai obat. Jadi hiperbarik itu sebenarnya bisa berjalan berdampingan dengan apapun itu, mau operasi, mau obat, bahkan kemo sekalipun sebenarnya ya. Yang penting tahu aja maksudnya dokternya itu paham ilmu hiperbarik itu dan peranannya itu ada di mana. Cuman kalau pasien itu mau rutin terapi ya Mbak, jadi ini bukan terapi sekali 2 kali ya. Jadi dia harus konsisten. Kalau dia bisa konsisten 1 bulan evaluasi itu bisa mengurangi obat secara perlahan itu. Perlahan-lahan akan lepas obat ya. Jadi ada beberapa pasien yang akhirnya bisa lepas obatnya ya, tapi dia kan tetap harus maintain maintain tidurnya, olahraganya, puasanya, hiperbariknya seperti itu. Ada pasien yang masih butuh obat tapi memang sudah sangat berkurang obat. Baik. Dok, ini Dok, setelah pandemi kemarin gitu ya, kalau saya perhatikan ini juga kayaknya terjadi di saya gitu. Orang tuh jadi gampang banget kena batuk pilek gitu ya, kena flu tuh gampang, batuk pun juga kayaknya gampang banget. Setahun mungkin bisa 3-4 kali kena batuk yang sembuhnya tuh lama gitu Dok. Bisa nggak diterapi misalnya karena butuh oksigen yang lebih gitu ya, oksigen murni dan lain sebagainya, lalu kemudian menggunakan terapi hiperbarik untuk entah apa tujuannya, membersihkan paru-paru gitu, detox atau supaya seenggaknya yang tadinya sakit batuk setahun bisa 3-4 kali mungkin cuma sekali atau bisa bahkan pengurangan sama sekali. Maksudnya kalau nggak dalam kondisi yang parah banget gitu ya, masih bisa imun tubuhnya meningkat gitu, seenggaknya jadi nggak batuk-batuk mulu gitu Dok. Gimana tuh Dok? Bisa nggak Dok? Jadi hiperbarik itu ya, dia kalau kita lakukan secara rutin ya, jadi jadikan sebagai kebutuhan gitu ya, dia akan memperbaiki sistem imun kita memang. Jadi sistem imun orang yang mudah sakit, apalagi yang masih muda usianya, itu dia lebih banyak ke kayak alergi, hipersensitivitas gitu ya. Jadi kalau kena debu sedikit atau kena dingin sedikit, terus hidungnya meler, bersin, batuk, bahkan sampai asma ya. Nah dengan hiperbarik itu untuk kasus-kasus yang seperti ini dia bisa membuat imunnya itu menjadi lebih seimbang ya. Jadi imun itu kan selalu dalam kondisi keseimbangan ya, yin and yang, ada inflamasi, proinflamasi. Nah hiperbarik itu akan membantu membuat tubuhnya itu dalam kondisi yang ideal, yang seimbang, yang pasti kalau kita istilahnya yang nggak mudah untuk meradang ya. Jadi dia mudah untuk untuk menyelesaikan peradangan. Jadi saya selalu bilang sama pasiennya, kalau kita minum obat kayak paracetamol anti radang ya, itu kan tidak menyelesaikan peradangan. Ya, tapi kalau kita hiperbari, kita perbaiki tidur, kita puasa, itu justru kita menyelesaikan peradangan. Jadi peradangan itu harus terjadi dalam upaya tubuh itu untuk membersihkan dirinya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita menekan peradangan nih, maksudnya batuk, pilek, minum steroid, minum antihistamin, reda sih peradangannya, tapi kan nggak selesai itu masalahnya. Betul. Terus yang dikhawatirkan itu jadi peradangan kronis. Jadi peradangan kronis, jadi nanti ada trigger sedikit, meradang hebat, trigger sedikit, meradang hebat. Nah kalau dengan hiperbarik nanti lebih tenang gitu. Jadi sistem imunnya itu lebih tenang, lebih mudah kembali dalam keseimbangannya.
Oke. Itu sih kelebihan hiperbarik seperti itu. Apa ya, fungsinya terapi begitu ya, tapi tetap diiringi dengan obat yang memang tujuannya adalah untuk melawan si penyakit intinya itu gitu ya, Dok ya. Kalau obat saya selalu bilang sebagai bridging terapi aja ya. Bridging terapi. Misalnya kalau pasiennya demam tinggi banget, dehidrasi gitu ya, mau nggak mau kita kasih obat penurun demam, karena hiperbarik nggak bisa menurunkan demam secepat itu. Terus kita perlu infus menggantikan cairan hilang, kan hiperbarik nggak bisa. Oh gitu, berarti kayak ada batasan gitu ya, kapan harus mengonsumsi obat gitu ya, Dok ya? Sebenarnya Mbak, tindakan medis pun sebenarnya bisa dilakukan di dalam ruang hiperbarik, dipasang infus, dikasih obat demam. Bahkan Dokter Bogdan waktu zaman COVID ya, pasien itu di ventilator di dalam chamber hiperbarik. Yang waktu tahun 1800 itu kan tindakan operasi di dalam chamber hiperbarik ya, jadi diinfus di situ, dikasih oksigen di situ, dan obat-obatan yang lain kan di dalam chamber hiperbarik. Sebenarnya hiperbarik itu ininya apa ya, potensinya itu luar biasa sebenarnya. Kalau saya lihat nggak hanya di Indonesia ya, di semua negara gitu ya, jadi potensinya tuh nggak dimaksimalkan sih kalau saya bilang. Oke. Baik, kita libatkan pendengar juga ya. Bang Poy yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124 928. Dok, kalau misalnya pengen terapi, ini ada pertanyaan sebentar saya bacakan dokter ya. Dari Ibu Ria yang ada di Kebagusan, Jakarta Barat. Bu Ria dia nanya nih, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau misalnya saya mau terapi pakai hiperbarik, prosedurnya bagaimana? Harus ada keluhan dulu atau bisa langsung datang ke rumah sakit dan bilang kalau saya mau terapi hiperbarik? Nah, gimana tuh Dok prosedurnya, Dok? Atau di rumah sakit atau misalnya di klinik yang khusus hiperbarik gimana, Dok? Jadi sebenarnya hiperbarik itu artis datang rutin untuk hiperbarik sebenarnya. Enggak hanya di klinik ya, di rumah sakit Minto Harjo. Siapa tante Ibu Ria di Kebagusan. Betul, banyak. Jadi mereka datang hanya untuk anti aging juga banyak. Jadi nggak hanya ada keluhan medis aja yang datang untuk terapi hiperbarik. Di rumah sakit sudah banyak artis-artis itu yang datang hanya untuk sekedar anti aging sebenarnya. Cuman kalau di rumah sakit itu ada syarat-syarat. Jadi dia harus konsultasi dulu ke dokter. Setiap ngambil paket 10 kali dia harus konsultasi dulu ke dokter, di ronsen, di cek lab gitu ya. Kalau saya juga punya layanan hiperbarik. Kalau di tempat saya minimal pasiennya datang, saya lihat kondisinya, kalau aman ya, aman untuk masuk chamber, langsung bisa ikut terapi. Jadi gini, hiperbarik itu ada kontraindikasi ya, tapi bukan kontraindikasi absolut, kontraindikasi relatif. Misalnya kalau pasiennya panik di ruang tertutup, kan begitu mulai terapi kan nggak bisa langsung keluar, itu harus nunggu waktu. Jadi itu adalah salah satu kontraindikasi relatif. Nah kalau ada pasien ada udara-udara yang terjebak di paru-parunya, pneumotoraks, atau ada bula-bula yang bekas TB ya, itu kan nanti udara yang di dalam paru-paru itu kan mengecil ya, sehingga dindingnya ketarik. Nah takutnya nanti ada perdarahan malah di dalam paru-parunya. Sehingga untuk kasus-kasus seperti itu yang ada udara terjebak di paru-paru ya, jadi bukan udara yang air kita nafas masuk keluar gitu ya, tapi udara yang karena ada lubang di situ dia terjebak di paru-paru, itu kontraindikasi juga untuk terapi hiperbarik. Ya, untuk yang pneumotoraks kalau udah kita keluarin udaranya maka pasien baru terapi hiperbarik. Tapi sebenarnya kalau untuk di klinik-klinik ya itu biasanya lebih longgar ya, lebih longgar aja ini apa. Yang penting ada dokter aja di situ yang meriksa kondisi pasien, menerangkan gimana itu aman ya, sangat-sangat aman ya. Ini ibarat diving tapi yang control diving gitu ya. Jadi hampir semua orang bisa diving kan sebenarnya. Nah ini lebih mudah lagi gitu. Karena apa? Karena nggak pakai air, nggak pakai peralatan. Betul. Dan dia berapa kedalaman dia mau menyelamkan sangat bisa kita kontrol seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi monggo sih mau untuk apapun sebenarnya bisa aja, boleh-boleh aja. Gitu. Poria, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Nah kalau misalnya pengen
ke rumah sakit tadi, kalau mungkin kalau di Jakarta salah satunya Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo di Ben Hill. Di tempat lain sendiri di mana, Dok? Kalau dokter sendiri prakteknya di mana? Jakarta atau mungkin di kota mana gitu, Dok? Saya di Bekasi, di Bekasi Selatan, Galaksi, ya. Oh, Galaksi. Galaksi. Tuh di Bekasi. Kalau pengen tahu lebih banyak atau pengen tanya-tanya gitu, Dok, ke Dokter Agni atau ke apa praktisi hiperbarik lainnya, atau kaitan sama komunitas gitu atau ya, kaitannya dengan ya komunitas gitu, atau informasi lebih lanjut, kita dapat informasinya dari mana, Dok? Bisa langsung di Facebook aja, Mas. Di Facebook komunitas hiperbarik gitu aja. Udah saya kasih linknya kemarin ya. Oke. Kita coba nanti buka ya. Komunitas hiperbarik di Facebook ada. Kalau Instagram mungkin? Iya. Atau Instagram itu. Nah, kalau untuk komunitas ya, karena ini ya pendirinya ini kan Dr. Andi Ilyas almarhum, saya Dr. Hisnin ya. Jadi kan kita kayak nggak punya waktu untuk pegang medsos ya. Betul. Jadi kita sementara ini cuman fokus di Facebook. Oke, di Facebook tuh ya, komunitas hiperbarik. Itu langsung aja cari ya Bang Po ya di Facebook komunitas hiperbarik. Atau kalau pengen tahu atau pengen tanya konsultasi gitu sama Dokter Agni, media sosial apa yang dipakai, Dok? Agni B Sugiatmo. Agni B Sugiatmo itu dia. Agni B Sugiatmo. Oke, itu dia tuh Abang Po. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa ke situ tuh ya, tadi Instagram atau ke Facebook komunitas hiperbarik. Cari aja komunitas hiperbarik, nanti akan langsung muncul ya. Nah, hari ini kan kita ngomongin soal hiperbarik untuk Indonesia ya, Dok. Teknologi hiperbarik itu bagaimana sih perkembangannya sampai dengan saat ini, Dok? Kalau boleh dijelaskan, Dokter? Kan ini sebenarnya teknologinya sederhana sekali ya, Mas ya. Cuman tinggal pemanfaatannya aja gitu ya. Pemanfaatannya bagaimana? Untuk saat ini kan pemanfaatannya untuk kayak klinik kecantikan, terus yang kebugaran. Jadi ada pusat-pusat kebugaran itu mempunyai layanan hiperbarik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Klinik-klinik anti aging gitu ya. Sama rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Minto Harjo yang untuk dia fokusnya ke pasien-pasien medis ya, terutama pasien yang stroke, luka diabetes dan kasus-kasus yang diver dengan BENS itu dengan decompression sickness seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu ya, tapi udah lama sih sebenarnya ini ya. Jadi dipakai untuk pasukan-pasukan elit ya. Jadi untuk membentuk pasukan elit. Ya, jadi membuat Aquaman gitu ya, Aquaman. Selama 3 bulan mereka dalam chamber hiperbarik gitu. Chambernya itu dibuat seperti hotel gitu untuk 24 ya. Jadi ada 8 bangsal kayak gitu. Nah, di tengah itu ada ruang pertemuan. Nah, di dalam situ tuh lengkap semuanya. Belajar di situ, olahraga di situ, senam di situ. Itu kan. Dan itu selama 3 bulan itu mereka melatih dirinya di situ. Jadi segala latihan militer dilakukan di dalam chamber hiperbarik selama 3 bulan full. Karena kalau yang saya tahu kan biasanya emang digunakan untuk penyelam atau para angkatan laut yang bertugas di kapal selam gitu ya, Dok ya, atau yang banyak aktivitasnya di laut gitu ya, makanya banyak menggunakan terapi hiperbarik ini. Tapi mungkin begini, Dok, buat masyarakat ya, Abang Po, supaya lebih melek lagi terhadap terapi oksigen ini ya. Tujuannya tentu supaya dapat kualitas hidup yang lebih baik. Apa pesannya yang ingin disampaikan oleh Dokter Agni? Terapi hiperbarik ini bisa digunakan sebagai salah satu tools untuk menjaga selalu sehat, selalu awet muda, selalu fokus, memperbaiki kualitas hidup. Ini adalah salah satu tools yang sangat kuat ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mager, nggak bisa menjaga mulut gitu, maunya ngemil aja gitu ya, dia bisa jadikan hiperbarik sebagai lifestyle untuk menjaga dia untuk tetap sehat seperti itu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman itu menjaga tidur, olahraga,
puasa, dan melakukan hiperbarik. Jadi dia bisa, kualitas hidupnya akan jauh-jauh lebih baik, dan dia akan bisa tetap awet muda. Ada pasien-pasien yang usianya 60, 70, 80 tahun itu bisa tumbuh lagi rambutnya menjadi hitam lagi. Selagi dia memampukan tubuhnya itu untuk regenerasi, ya. Jadi tubuh kita itu luar biasa bisa meregenerasi dirinya. Selagi kita memberikan hak-haknya tubuh, oksigen, tidur, olahraga, puasa, maka tubuh itu akan senantiasa memperbaiki dirinya. Jadi monggo teman-teman bisa memanfaatkan terapi hiperbarik ini untuk tetap sehat, tetap bugar, tetap awet muda, dan untuk yang sakit bisa digunakan untuk mengurangi obat ya, dan pasien bisa menuju sehat gitu dengan minimal obat, bahkan bisa lepas obat. Oke, baik itu. Jadi Abang Po, pokoknya kalau misalnya Abang Po pengen tahu lagi lebih banyak mengenai terapi hiperbarik ini, tadi langsung ke Facebook ya, komunitas hiperbarik, atau ke akun Instagramnya Dokter Agni, boleh ya dokter ya? Iya boleh, Agni B Sugiatmo namanya. Agni B Sugiatmo atau Agni gitu. Hiperbarik. Atau Agni Hiperbarik gitu ya, akun Instagramnya @Agni Hiperbarik gitu ya, untuk terhubung bersama dengan langsung ke Dokter Agni begitu. Ya, Dok, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini sudah ngobrol bersama kami di Pro 4 FM Jakarta. Selamat bertugas, karena sebentar lagi sudah mau mulai praktek nih, Dokter. Mudah-mudahan lancar hari ini pekerjaannya ya, Dok. Sehat selalu, Dokter. Ya, amin, amin. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Agni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu dia. Kira-kira setelah ini bakal mau nyobain terapi hiperbarik nggak nih? Menarik ya. Kalau Ayah pribadi jujur kayak menarik juga nih gitu ya, untuk anti aging sih. Itu kayaknya kalau buat perempuan ya, perempuan anti aging gitu. Anti aging ya. Iya lagi sih, tadi kayak anti aging bisa gitu kan langsung gitu. Padahal umurnya juga belum 30, Pok, masih jauh, Pok. Enggak apa-apa. Biar tetap kayak umur sekarang ini gitu kan. Oh, oke. Aduh. Biar awet mudanya ya. Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikut ngobrol